Menhum, Mhm. Wakil Rektor 1 Universitas Swadaya Gunung Jati atau yang sekarang disingkat menjadi UGJ. Ya, Pak Jaja, bisa diceritakan sedikit terkait pola efektifkah perkuliahan online atau daring yang dilakukan seluruh perguruan tinggi termasuk utamanya UGJ di masa pandemi COVID-19? Silakan Pak Jaja. Ya, baik. Eh, Begini Mas ya, kalau Mhm. kita melihat masalah efektif atau tidaknya, memang perlu ada penelitian yang seksama tentang itu. Mhm. Mengingat setiap perguruan tinggi, bahkan juga sekolah pendidikan dasar dan menengah di masa COVID ini dipaksa ya mau tidak mau untuk tetap menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara. Dalam hal ini yang ditempuh adalah daring. Nah, kita tentu belum memiliki kesiapan untuk itu. Saya yakin, walaupun mungkin perguruan tinggi itu memiliki LMS, ya, tapi belum tentu mereka menerapkan LMS itu untuk pembelajaran daring semua mata kuliah. Mhm. Jadi ada beberapa kendala di situ. Yang pertama adalah kesiapan sumber daya manusianya, baik dosen maupun mahasiswa di dalam menyelenggarakan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, berkaitan juga dengan sarana dan prasarananya. Karena melihat tidak semua memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk itu. Terutama misalnya berkaitan dengan apakah itu laptop, apakah itu gadget, itu atau gawai ya, gawai maksud saya, ataukah juga dengan kuotanya, keterbatasan itu. Jadi ada beberapa kendala utama, tadi saya sebutkan 2 saja, yang mungkin nanti akan menentukan efektif atau tidaknya pembelajaran daring itu. Tapi sekali lagi bahwa itu perlu diadakan penelitian yang sesama, biar nanti kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara gegabah gitu kan. Betul. Bahwa ini ternyata tidak efektif, ternyata efektif. Namun kalau melihat katakanlah opini masyarakat umum, termasuk juga para ahli, termasuk juga para pakar, termasuk juga para katakanlah birokrat yang memandang bahwa mungkin pembelajaran daring ini tidak optimal. Jadi bukan masalah efektif, tapi tidak optimal. Betul. Mungkin kita bisa bedakan antara optimal dengan efektif ya Mas ya. Nah ini tidak optimal. Mengapa tidak optimal? Karena tadi berbagai keterbatasan yang dimiliki. Nah, mudah-mudahan saja ke depan kalau memang masa COVID ini terus berlanjut dan kita menggunakan pembelajaran daring, semuanya sudah bisa mempersiapkan diri dengan moda pembelajaran yang beragam, yang variatif. Jadi bukan hanya satu aplikasi, tapi menggabungkan berbagai macam aplikasi. Sehingga mahasiswa atau siswa tidak jenuh dengan satu moda pembelajaran tadi, dengan satu aplikasi tadi. Contoh misalnya LMS nanti dipadukan dengan email, dengan WA, atau dengan Zoom atau dengan yang lainnya. Semuanya supaya nanti ada variasi, beragam, dan menjadi katakanlah tidak membosankan bagi siswa atau mahasiswanya. Pak Jaja, setidaknya kan prosedur atau mekanisme pembelajaran daring kan sudah mungkin dilakukan ya Pak sejak dulu ya Pak, karena memang sebagai penunjang sarana perkuliahan baik di perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia termasuk di Cirebon ya Pak. Betul. Tentunya ini ada sedikit keterlambatan ataukah ada sedikit kendala yang lebih besar Pak yang dihadapi, dan bagaimana secara menyeluruh manfaat yang didapatkan oleh para mahasiswa dan mahasiswi ini Pak? Baik, tadi ada beberapa kendala ya, yang utama saya sebutkan 2. Kalau kita bicara soal manfaatnya, justru dengan katakanlah hantaman yang mendadak ya, saya sebut hantaman mendadak atau tuntutan yang mendadak itu yang mendesak, yang mau tidak mau harus dilakukan, maka kita belajar dari kondisi ini bahwa kita harus siap dengan berbagai situasi. Satu ya, kita harus bersiap dengan berbagai situasi yang sebelumnya tidak direncanakan, tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tetapi sekarang menjadi terbayangkan, terlaksanakan, dan terpikirkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu batu loncatan untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Manfaat yang kedua, kalau tadi manfaatnya adalah kita mau tidak mau harus selalu siap gitu ya. Yang keduanya, dengan cara seperti ini, dengan adanya kondisi ini, kita juga dipaksa untuk membuat perencanaan yang lebih fleksibel ke depan, terutama dalam hal pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti pembelajaran menjadi menjadi satu pola lagi, misalnya
pola konvensional lagi, luring lagi. Betul. Tapi bisa jadi nanti ada luringnya, ada daringnya gitu kan. Ya. Apakah menjadi blended gitu kan, Betul. misalnya, ataukah menjadi e-learning gitu Ya. kan, untuk program studi tertentu atau mata kuliah tertentu. Ya. Itu menjadi katakanlah upaya-upaya ke depan untuk merancang lebih bagus lagi. Ya. Ini paksaan dari kondisi yang ada, Ya. Mas. Siapa yang mau terkena oleh dampak ini, nggak ada kan? Dan Seluruh ini dunia tidak, ya, Pak ya? Iya, seluruh dunia, tidak diduga. Ya. Nah, ini kira-kira sampai kapan, dan tentu UGJ juga akan menerapkan aturan yang telah digariskan oleh Ya. Kementerian Pendidikan. Kira-kira seperti apa nanti, Pak? Apakah nanti akan ada tatap muka sesuai yang diaturkan, misalkan Ya. per berapa termin atau per berapa mahasiswa-mahasiswi, atau bagaimana nih Pak UGJ ini, Pak? Baik, kalau kita melihat aturan yang sekarang, Pak Mas Mendikbud itu kan bukan berharap ya, sudah menggariskan bahwa perkuliahan masih tetap daring. Walaupun untuk tingkatan SMA sudah bisa mulai, nanti diikuti oleh SD, diikuti oleh PAUD dan TK. Tapi untuk perguruan tinggi, beliau masih menyarankan agar kita menggunakan daring, perkuliahan online. Hanya untuk hal-hal tertentu boleh dengan luring ya, seperti praktek, praktikum yang Itu memang juga dibatasi ya, Pak? dibatasi. Tetapi nanti di UGJ sendiri sudah mencoba, sekarang sedang merancang 3 plan untuk pembelajaran di semester ganjil ini, semester ganjil 2020-2021. Yang pertama, kalau semuanya full daring, jadi pembelajarannya online semuanya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita merencanakan untuk pembelajaran blended. Betul. Blended learning. Blended learning nanti bisa saja 1 minggu kelas itu dibagi 2. 1 minggu misalnya untuk kelas A-nya adalah daring, untuk kelas B-nya luring. Minggu berikutnya diputar Ya, digilir. Pak. Ya. Tapi itu juga Tentu dengan protokol kesehatan. ya, dan menunggu persetujuan dari pusat. Persetujuan, betul, karena tidak bisa kita lakukan secara merta-merta gitu kan. Karena apa? Karena terpaku dengan protokol kesehatannya. Itu di UGJ berlaku bagi mahasiswa tingkat awal sampai menjelang tingkat akhir ya, Pak? Betul. Khusus untuk tingkat akhir yang dalam pengertian tadi, karena kepentingan laboratorium, praktek kerja atau apa, nah itu boleh saja mereka menggunakan luring. Betul. Nah, misalnya praktikum itu kan boleh saja luring dengan catatan protokol kesehatan dipenuhi. Jadi jangan sampai protokol kesehatannya tidak dipenuhi. Oke. Itu catatan utamanya di situ. Baik, Pak Dr. Jaja, terakhir nih Pak, harapan dan himbauan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di UGJ dan mungkin mahasiswa-mahasiswa lain di Indonesia nih Pak. Ya. Dalam masa pandemi ini seperti apa nih Pak Jaja? Silakan. Baik. Harapan saya adalah yang pertama, tentunya ini harapan semua orang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Betul. Agar corona ini cepat berakhir. Yang pertama itu kan, itu harapan. Tapi kita juga tidak bisa terus mengandalkan itu, dalam artian karena kita tidak tahu kapan akan berakhir. Maka harapan saya kepada para mahasiswa adalah pertama, kita jangan putus untuk terus melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Misalnya tadi dengan pembelajaran daring mungkin tidak optimal, tetapi apa buah buat itulah yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kita tidak mungkin melakukan pembelajaran secara luring atau offline. Jadi kita lakukan itu semaksimal mungkin, kita tetap manfaatkan semaksimal mungkin, dan UGJ berusaha agar bagaimana pembelajaran ini menjadi lebih bermakna lagi. Justru orang mengatakan pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang menambah makna, meningkatkan makna sebetulnya. Karena apa? Karena semuanya bergantung pada individunya. Bagaimana dia mengatur pola belajarnya, waktu belajar dan seterusnya. Jadi di situ mari kita manfaatkan itu semua, gali itu semua sehingga itu menjadi pengalaman berharga bagi kita. Dan mungkin inilah pengalaman yang tadi tidak direncanakan. Saya kira itu. Jadi tolong pada teman-teman mahasiswa juga dosen untuk memanfaatkan semua kemungkinan yang ada, semua fasilitas yang bisa didapat atau yang tersedia yang dekat dengan kita, aplikasi apa yang bisa kita manfaatkan untuk tadi meningkatkan kualitas pembelajaran dari kita yang selama ini mungkin belum maksimal. Oke, baik Pak Dr. Jaja, terima kasih atas waktu perbincangan hari ini nih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Terima kasih, sama-sama Mas Haji. Salam untuk semuanya. Kita tetap semangat dan berdoa mudah-mudahan
corona ini segera berakhir. berakhir. Amin. Baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.